Tim nasional Indonesia mengalami lonjakan yang luar biasa sejak mengebut proyek naturalisasi. Erick Thohir selaku Ketua PSSI menjadi salah satu orang yang punya andil besar dalam kesuksesan. Meski awalnya mendapatkan kecaman, strategi ini terbukti membuahkan hasil di semua sektor. Salah satunya Timnas Putri yang baru saja meraih gelar juara Piala AFF. Kemudian ada juga Timnas Indonesia yang punya peluang besar untuk tampil di Piala Dunia 2026. Cetak Gol coba merangkum kronologi kebangkitan sepak bola Indonesia sebagai berikut. Marcelino Ferdinand brings Indonesia to qualify for the 2026 FIFA World Cup. Keberanian Erick Thohir meskipun dikecam. Erick Thohir membuat sejumlah gebrakan luar biasa demi kemajuan tim nasional Indonesia. Sejak baru menjabat, pria 54 tahun ini sangat gencar mencanangkan program naturalisasi. Namun Pak Erick hanya memanggil pemain yang jelas punya garis keturunan asal Indonesia. Dia menilai skuad tanah air punya banyak bakat berkualitas yang tersebar di seluruh dunia. Kami ingin memfokuskan semua talenta terbaik bangsa Indonesia yang ada di luar negeri untuk memperkuat tim nasional. Tentu program ini bukan program jangka pendek. Sebaliknya ini adalah program jangka menengah dan panjang. Apalagi talentanya sudah dipersiapkan. Namun proyek naturalisasi ini sempat dikecam Nuroji selaku anggota DPR. Alasannya karena Nuroji menganggap pemain diaspora bukanlah pemain asli Indonesia. Kedepan kita harus punya strategi lain ya. Saya jujur saja tidak terlalu bangga dan tidak euforia dengan kemenangan-kemenangan timnas Indonesia. Karena yang main bukan akamsi atau anak kampung sendiri, kata Nuroji dengan nada sinis. Politisi 62 tahun itu akhirnya disanksi karena pernyataannya yang dianggap diskriminatif. Meski begitu, Erick Thohir meminta supporter tetap mendukung proyek jangka panjangnya. Dengan semua hasil yang kita terima, saya membawa pelatih, saya membawa pemain untuk percaya pada proyek ini, tegas Erick Thohir. Apalagi gebrakan Pak Erick didukung penuh oleh pelatih timnas berbagai sektor. Pasalnya, Sintayong mengakui kalau skuad Garuda sangat perlu diisi oleh pemain yang berkualitas. Dengan adanya pemain naturalisasi menjadikan timnas semakin kuat, ungkap Coach Shin selaku pelatih timnas putra. Selain itu, Satoru Mochizuki selaku pelatih timnas putri mengaku sangat membutuhkan tambahan pemain yang berkualitas. Hal itu dilakukan untuk mengakali kompetisi sepak bola putri yang masih vakum. Untuk saat ini saya akan mengamati bagaimana para pemain naturalisasi berkembang, karena ada kemungkinan mereka dipanggil ke tim nasional, ujar Coach Mochi. Gebrakan yang dilakukan oleh PSSI juga mendapatkan pujian dari Ruli Nere. Legenda skuad Garuda ini sangat bangga karena level permainan Garuda meningkat berkat adanya tambahan kualitas. Baru kali ini saya lihat permainan timnas sangat bagus. Saya puji Pak Erick Thohir yang bisa merekrut pemain-pemain keturunan hebat Indonesia sehingga tim Indonesia saat ini benar-benar tampil berbeda, puji Ruli. Berhasil menuai hasil yang manis. Kucuran keringat, waktu dan tenaga yang dijalankan PSSI sama sekali nggak sia-sia. Kerja keras Federasi Indonesia itu sudah dibuktikan dengan hasil yang manis. Sebut saja Timnas Putri yang baru saja berhasil meraih gelar Piala AFF 2024. Dengan prestasi ini, Sri Kandi Garuda sukses mencetak sejarah dengan meraih gelar pertamanya di ajang ASEAN. Namun Coach Mochi belum merasa puas dengan prestasi ini. Juru taktik asal Jepang itu ingin membawa Garuda Putri terbang jauh lebih tinggi ke level dunia. Target kita pertama adalah jadi yang top di Asia. Selanjutnya adalah ke Piala Dunia, terang Coach Mochi. Ambisi besar ini sudah diawali dengan sangat baik lewat trofi bergengsi Piala AFF.
Prestasi ini sekaligus membawa Garuda Pertiwi melesat dengan berada di posisi 100 dunia. Padahal tahun lalu ranking timnas putri masih tertahan di posisi 108 FIFA. Namun setelah program naturalisasi berjalan perlahan-lahan tapi pasti urutan ranking mulai naik drastis. Peningkatan ini nggak terlepas dari peran penting beberapa pemain keturunan kita. Mulai dari Sydney Hooper, Noah Leatomu, Estella Lupati hingga Katrina Salin. Para darah muda cantik berdarah campuran ini sukses mengangkat kualitas timnas putri. Di sisi lain, lonjakan performa Garuda Pertiwi membuat banyak media tetangga heran. Salah satunya adalah Soha yang menyorot keberhasilan luar biasa dari tim nasional putri. Media ini heran Indonesia bisa berprestasi meskipun Liga 1 Putri sedang gak berjalan. Indonesia mengukir sejarah dengan meraih juara AFF untuk pertama kalinya. Pencapaian ini menunjukkan kemajuan nyata sepak bola putri Indonesia berkat sumber daya pemain naturalisasi. Bunyi laporan soha.vn. Padahal sebelumnya media yang berkantor di Hanoi ini cuma fokus memuji timnas putra. Kebangkitan sepak bola Indonesia memang dimulai dari kesebelasan pria alias skuad Garuda Nusantara. Tim besutan Sintayong sudah lebih dulu merasakan hasil manis dari program naturalisasi. Sejak dipegang oleh Erick Thohir, ranking timnas putra melesat dari peringkat 149 ke 125 dunia. Buat gayamu makin keren dengan menggunakan batik tradisional ini. Cek linknya di bawah ini ya. Ambisi besar bawa timnas putri ke Piala Dunia. Peningkatan performa yang diperlihatkan timnas Indonesia mulai menjadi perhatian dunia. Pasalnya, skuad Garuda semakin konsisten hingga bisa mengalahkan banyak negara besar di Asia. Hal ini terlihat dari timnas putra yang berhasil mengalahkan negara sekelas Arab Saudi. Di sisi lain, skuad Garuda Pertiwi juga menunjukkan peningkatan performa yang drastis. Bahkan Sri Kandi Putri Indonesia mulai mengejar ketertinggalan dari negara ASEAN lainnya seperti Vietnam dan Thailand. Pasalnya, kedua negara ini konsisten berada di 50 besar FIFA. Belum lagi Vietnam tahun lalu berhasil masuk ke Piala Dunia Wanita. Meski begitu, Satoru Mochizuki yakin kalau timnas putri akan segera mengejar pencapaian negeri bintang emas. Pelatih asal Jepang ini bahkan mengaku siap mengejutkan banyak pihak dengan taktiknya. PSSI ingin memperkuat timnas wanita Indonesia dan mereka benar-benar serius. Saya senang mendengar itu karena PSSI punya target yang ambisius. Saya pun merasa tertantang untuk membawa timnas wanita Indonesia untuk menjuarai Piala Dunia, ucap Coach Mochi. Ambisi pelatih 60 tahun itu dinilai bisa menjadi kenyataan karena membawa Jepang ke Piala Dunia. Bahkan Coach Mochi menjadi sosok penting saat negara tersebut menjuarai turnamen itu. Coach Mochi mengaku kalau Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia lebih cepat dari proses yang dilalui Jepang. Jepang membutuhkan proses yang panjang selama 30 tahun hingga bisa menjadi konsisten dan merengkuh trofi Piala Dunia. Namun Indonesia bisa mempersingkat hal ini mungkin menjadi 10 tahun, ucap Coach Mochi. Peluang ini dinilai semakin lebar karena timnas Indonesia Putri sudah diisi oleh para pemain keturunan berkualitas. Bahkan skuad Garuda Putri punya 7 pemain naturalisasi saat ini. Sebut saja nama seperti Sydney Hooper, Noah Leatomu, dan Stella Lupati. Belum lagi PSSI juga sedang mengusahakan proses naturalisasi 2 pemain lainnya. Kedua pemain tersebut adalah Thalia Grossman yang berposisi sebagai kiper. Pemain asal Australia ini masih harus menunggu karena masih dalam masa pemulihan cedera. Selain itu, timnas Indonesia Putri juga akan kedatangan pemain kaliber Eropa yakni Nikita Trom. Bahkan pemain yang saat ini masih berpaspor Belanda itu disebut sudah siap masuk ke timnas Indonesia. Bahkan adik dari Ivar Jenner yakni Emma Jenner juga mengaku siap untuk membela timnas Indonesia. Dirinya juga mengaku akan menolak panggilan timnas Belanda untuk skuad Garuda Pertiwi. Ingin sekali membela tanah kelahiran nenek saya karena Indonesia sudah menjadi bagian besar dari keluarga saya.
ungkap Emma Yenner. Dapatkan makanan kucing dengan harga yang terjangkau buat kamu yang mau penuhin gizi kucing kamu. Jangan lupa di check out ya. Dua pamor timnas Indonesia yang semakin mendunia. Meroketnya prestasi timnas Indonesia di kedua sektor membuat sepak bola tanah air dikenali dunia. Bagaimana tidak, berbagai pihak mancanegara mulai melirik perkembangan sepak bola Indonesia. Sebut saja timnas putri Belanda yang baru-baru ini menggelar laga uji coba dengan Garuda Pertiwi. Padahal skuad Leeuwinen punya kualitas yang jauh di atas Safira Ika dan kawan-kawan. Ditambah Sri Kandi Bangsa mulai disorot media negara tetangga. Misalnya beberapa media Filipina seperti Philstar dan Malaya meliput kiprah Garuda Pertiwi muda di Piala Asia Putri U17. Sorotan dari media asing ini datang berkat strategi yang luar biasa dari PSSI. Pihak federasi dinilai sangat piawai memilah pemain berkualitas untuk dinaturalisasi. Gak heran langkah ini mendapatkan pujian setinggi langit dari media ESPN. Indonesia dan PSSI nggak mau jadi pilihan kedua. Sebaliknya, mereka langsung mengamankan komitmen para pemain. Tulis laporan Gabriel Tan selaku jurnalis ESPN. Di sisi lain, naturalisasi pemain keturunan juga menguntungkan dari sisi pemain. Pasalnya, The Athletic kagum dengan fanatisme supporter yang membuat para pemain di tanah air jadi terkenal. Saat berkunjung ke Indonesia, para pemain keturunan dikerumuni para penggemar dan diperlakukan bagai artis bintang 5. Tulis laporan The Athletic. Media Vietnam disebut-sebut sedang ketar-ketir dengan kemajuan yang dirasakan skuad Garuda. Bahkan netizen di negeri Paman Ho gencar melakukan hasutan kepada warga Belanda. Mereka ingin publik sepak bola negeri kincir angin melarang pemain KNVB untuk melepaskan pemain berkualitasnya ke PSSI. Itulah ulasan tentang kronologi kebangkitan sepak bola Indonesia. Bagaimana pendapatmu, akankah pasukan Garuda semakin terbang tinggi di berbagai sektor? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.